Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali.
yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini, yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru, di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita boleh tengok ke kiri ke kanan. Ya, saudara mau senyum juga nggak akan kelihatan saudara. Tapi pastikan begini. Angkat tangan kita dan memberkati orang yang di sebelah kita. Amin. Bilang berkat Tuhan berlimpah atas kamu. Karena ketika Yesus disalib, banyak orang yang melihat itu sebagai sebuah kegagalan. Namun ketika hari Minggu pagi-pagi benar, Maria datang menjenguk kubur itu. Batu sudah terguling dan kubur itu kosong. Dan itu menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia naik untuk mempersiapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Karena itu tetaplah percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat. Adalah Yesus yang luar biasa. Yesus yang memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Karena itu ketika kita masih hidup, biarlah kita menjalaninya dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Yang punya pengharapan yang kuat boleh lambaikan tangan. Boleh beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita pada siang ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Bahkan ketika kami mencoba menjauh daripadamu, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan kemampuan kami, matamu senantiasa tertuju kepada kami Tuhan. Menatap setiap kami. Bahkan dengan suara yang lembut, Engkau memanggil kami untuk kembali kepada jalan yang Engkau mau. Karenanya pada siang ini, pada saat ini, ketika kami berkumpul bersama,
Biarlah ada pujian dan ucapan syukur yang keluar dari mulut kami. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Mari naikkan syukur padanya, sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, oh Yesus. Lawat setiap kami pada saat ini Tuhan. Ketika kami mengeluarkan pujian penyembahan kami, biar hanya Engkau yang disenangkan. Ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami Bapa. Basuh setiap kami dengan darah kudus-Mu. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biar saat ini kita naikkan ucapan syukur kita. Karena pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari katakan bersama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Katakan bersama. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Haleluya, haleluya Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dia yang tak berdosa dijadikan berdosa karena dosa saudara dan saya. Bahkan ketika disalib dia berkata, sudah selesai. It is finished. Dan itu menyatakan komitmen dia untuk tetap setia sampai akhir. Supaya saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Karenanya kalau kita mengingat akan apa yang Tuhan sudah lakukan, sungguh besar, sungguh dahsyat. Maka dia mau saudara dan saya menjalani hidup ini dengan tetap setia sampai akhir. Tetap setia sampai Tuhan datang. Tetap setia sampai Tuhan menjemput kita. Tetap setia sampai kita kembali kepada Dia. Karena itu biarlah saat-saat ini, ketika kita mengingat akan karya yang besar yang Tuhan berikan, biarlah setiap kita makin bangkit iman kita, percaya kita, dan pengharapan kita tidak pernah berkesudahan di dalam Dia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, Yesus. Sungguh besar, haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sambil angkat tangan kita, mari kita bersyukur pada Tuhan, sebab besar kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Mulia la bashanda, kiara la bashera da bashande, nama kabashanda rabanastra kerele botori ala bashanda, nama yabashe. Kata kasana
bangkit berdiri saudara. Angkat tangan kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah. Beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari saudara saja katakan, sebab kau besar, sebab kau besar. Yes. Tidak ada yang seperti engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Oh, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sekali lagi katakan, tiada seperti Yesus, Yesus. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Karena Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sekali lagi saudara boleh lihat kiri kanan saudara. Boleh senyum boleh walaupun gak kelihatan. Boleh bilang gini saudara, annyeonghaseyo. Jangan pura-pura lah. Hari-hari ini kita sudah terlibat dengan yang namanya drakor saudara. Ada yang bilang begini, sarange arasso. Tuhan kita dahsyat, amin. Sekali lagi tepuk tangan yuk buat Tuhan yuk. Woo! Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Angkat kedua tangan kita saudara. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib,
haleluya. Katakan bersama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya lagi. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, oh Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selalu. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku. Sekarang saudara saja katakan tak berubah, tak berubah. Amin, amin. Setiap hari habis ragaku, Yesus tetap ajaib. Lambaikan tangan, katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selalu. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Dua tangan tinggi-tinggi katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Yang setuju umat Tuhan katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Thank you Jesus, thank you Lord. Sama-sama naikkan pujian ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan yang kuat, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Dan ini yang wanita saja, ladies. Haleluya. Mari wanita saja katakan bersama.
Para pria sama-sama dengan saya katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Come on, sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawan, kebangkitan. Katakan sama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Sing loud, great is our God, great is our God. Hari-hari ini saudara dan saya makin kuat di dalam Tuhan, amin. Saudara dan saya makin teguh di dalam Tuhan, amin. Karena kasih-Nya akan dicurahkan setiap kita. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan yes. Belum semua, yang setuju katakan yes. 2 kali yes, 1, 2, 3, yes, yes. Woo! Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi yuk. Ini jadi pernyataan buat setiap kita. Haleluya, kami rindukan kuasa lawan. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, kami rindukan kuasa lawan-Mu. Yang sama, katakan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great, sekali lagi katakan, datanglah dan berkata, yes. Saat kami bersatu hati menyembah-Mu Tuhan, oh menaikkan pujian, mujizat dinyatakan. Katakan bersama, great is our God. Mari sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held you in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Saudara, ini lagu mungkin baru buat saudara dan saya. Namun ketika kita mau menyanyikannya dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, ini lagu menjadi satu lagu yang powerful. Katakan bersama, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held you in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. You have been faithful, and all my life you have been so good.
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan sekali lagi, I love you Lord, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held you in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing to the goodness of God. 'Cause all my life, you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Shalom Jemaat GMCC yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai melatih diri, melatih tubuh rohani untuk pelayanan. Saudara, kenapa saya mau bahas ini? Karena kita sudah 1 tahun lebih memasuki dalam pandemi ataupun ibadah online. Saudara, ada hal-hal yang biasanya kita lakukan sebelum pandemi, sekarang mungkin kita tidak lakukan. Ada banyak kebiasaan dalam gereja yang berubah. Dan itu termasuk, saudara, bagaimana kita melatih tubuh rohani kita. Kalau kita tidak melatih tubuh rohani kita, tentu otot-otot rohani kita akan kendor, saudara, ya. Udah mulai lemes, saudara. Kita udah gak semangat lagi pelayanan. Nah, dalam era Pentakosta yang ketiga, kalau kita memiliki visi penuaian jiwa yang terbesar, saudara, Yesus berkata tuaian banyak, pekerja sedikit. Tentu pekerja yang sedikit ini, saudara dan saya, kita harus melatih tubuh fisik kita, melatih tubuh rohani kita sedemikian rupa supaya kita siap menuai gandum yang begitu banyak itu, saudara. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24-27. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Tidak tahukah kamu bahwa gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, dalam Korintus pasal 9, Paulus berbicara kepada jemaat Korintus bahwa kita semua sedang ada dalam gelanggang pertandingan. Ketika Paulus ngomong gelanggang pertandingan, jemaat Korintus pasti mengerti. Kenapa? Karena pada zaman itu mereka setiap tahun ada pertandingan. Mungkin kalau dunia zaman sekarang kita kenal seperti SEA Games, Olimpiade, saudara ya.
PON, Pekan Olahraga Nasional. Saudara, kita mungkin familiar. Tetapi bagi jemaat Korintus ketika Paulus berkata kita semua seperti dalam gelanggang pertandingan, itu berarti semua kita, Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah pemain. Beda sama penonton. Kalau kita hanya menonton, saya rasa Paulus gak usah tulis hal seperti ini. Tetapi karena seluruh jemaat di mata Paulus adalah pemain, karena itu kita perlu melatih diri kita sedemikian rupa. Pertanyaannya begini, memangnya pertandingan untuk apa? Karena dalam kitab Timotius juga Paulus berkata bahwa hidup ini seperti pertandingan iman. Kita harus mencapai garis akhir. Nah, dalam konteks pasal yang ke-9, Paulus secara khusus berbicara mengenai pertandingan memenangkan jiwa, menuai jiwa sebanyak mungkin untuk kerajaan surga. Bagaimana kita tahu? Kita lihat sebentar, saudara. Di dalam ayat-ayat berikutnya, kalau kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-9, mari kita buka bersama dalam ayat yang ke-20, kita buka. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-20, itu adalah konteks untuk khotbah kita hari ini. Paulus berkata begini, demikianlah, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di dalam hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka. Ayat yang ke-21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku hidup di luar hukum Allah, aku hidup di bawah hukum Kristus. Bagi orang-orang yang lemah, ayat 22, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Saudara, bahkan Paulus berkata, aku berusaha menjadi seperti orang lain, saudara. Aku berusaha menjadi segala-galanya supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Kalau kita melihat ayat 20-23, baru kita menyadari gelanggang pertandingan yang Paulus maksud adalah memenangkan jiwa-jiwa. Kalau saudara perhatikan dari ayat 20, Paulus berbicara, bagi orang yang hidup seperti di bawah hukum Taurat, oke, aku menjadi seperti mereka. Sekalipun kata Paulus, aku sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi aku hidup di bawah hukum Kristus. Tetapi demi memenangkan orang-orang yang masih mungkin memiliki keterikatan dengan hukum Taurat, aku akan berperilaku seolah-olah seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, ini bukan namanya kompromi, bukan. Tetapi dalam hidupnya dia tahu mana yang lebih penting, jiwa-jiwa atau hanya sekedar cara untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karena itu Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai tubuh ini seluruhnya. Saudara, ada beberapa orang yang Paulus sebut. Ada orang Yahudi, aku menjadi seperti mereka. Ada orang yang di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka. Ada orang yang tidak di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka. Ada orang yang lemah, dan terakhir dia berkata, aku menjadi segala-galanya untuk dapat memenangkan beberapa orang dari mereka. Paulus berkata begini, larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh mahkota. Orang-orang di dunia berlatih begitu keras untuk mahkota yang fana. Pada zaman itu mahkotanya mungkin dari daun-daun, saudara. Kalau sekarang mungkin dari ke emas gitu ya, dapat medali emas begitu. Tapi itu semua fana, kata Paulus. Nah, kalau yang fana saja para atlet berlatih begitu rupa, bagaimana tidak kita harus berlatih dengan keras untuk melatih tubuh fisik dan rohani kita memenangkan jiwa untuk kerajaan surga. Bapak Ibu, hari ini di dalam setahun kita sudah ibadah online. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan ibadah online. Mungkin hari-hari ini kekuatan otot rohani kita mungkin sudah tidak sekuat dan tidak sekencang sebelum kita pandemi. Saudara, mungkin sekarang tanda kutip lemak-lemak rohani sudah mulai numpuk, saudara. Ya kan? Kalau kita makan makanan fisik, kita nggak olahraga, larinya kemana, saudara? Jadi lemak. Nah, kalau rohani bagaimana? Kita online, mungkin kita nggak terlalu banyak pelayanan, saudara, ya kan? Kita di rumah terus, tapi kita dengerin firman, kita makan rohani, tapi kita lupa exercise, kita lupa latihan, kita lupa mengabarkan Injil, kita udah di zona nyaman. Akibatnya apa? Kita timbul lemak-lemak rohani, tanda kutip. Kita menjadi obesitas, menjadi gendut, saudara, secara rohani, dan membuat kita apa? Susah gerak. Membuat kita apa? Susah gerak untuk Tuhan. Nah, di situ Paulus berkata, ayo, aku sendiri melatih tubuhku dan menguasai tubuhku seluruhnya. Di dalam pelayanan, saudara, sebelum pemain itu bertanding,
kan dia latihan saudara, ya kan? Sama di dalam pelayanan, sebelum kita memulai, kita pun harus latihan. Itu persiapan dimulai jauh sebelum kita bertanding, saudara. Pertanyaannya, kalau saudara tahu bahwa pertandingan itu dimulai, misalnya bulan depan, saudara dipanggil untuk mengikuti pertandingan lari atau pertandingan tinju bulan depan. Pertanyaannya, saudara sebagai atlet, saudara akan latihan dari sekarang atau saudara mungkin tunggu seminggu sebelum pertandingan? Yang mana saudara pilih? Bisa nggak saudara kita memenangkan pertandingan hanya seminggu latihan? Belum tentu bisa saudara. Tetapi justru Paulus berkata, sebelum kita masuk dalam pertandingan, ayo kita latihan dari sekarang. Ayo kita kencangkan otot kita dari sekarang. Nah saudara, saya berpikir hari ini kita sudah setahun lebih masuk dalam ibadah online, saudara. Mungkin dulu kebiasaan-kebiasaan, latihan-latihan rohani yang sering kita lakukan, sekarang kita mulai renggang, kita mulai nyantai di rumah. Kalau ibadah atau doa, mungkin kita juga nggak pakai video. Nggak ada yang tahu kita ngapain. Apakah kita betul-betul doa, kita betul-betul menyembah Tuhan, kita betul-betul memuji Tuhan. Dulu di gereja kita masih ngangkat tangan, tapi di rumah selama setahun, apakah saudara masih mengangkat tangan, nyembah di rumah? Kayaknya aneh di rumah ngangkat tangan. Dulu di gereja kita masih nyanyi ngikutin worship leader. Tetapi sekarang coba jujur, banyakan kita cuma nonton WL dari handphone atau kita ikut nyanyi dan menyembah Tuhan dari rumah juga. Saudara, nyanyi dan menyembah Tuhan itu masuk dalam latihan rohani loh. Saudara, ketika kita mengangkat tangan, kita berdoa, kita berpuasa, itu bagian daripada latihan rohani. Cuman yang saya lihat sekarang, ya mungkin bukan di GMCC atau mungkin di gereja saya lah gitu, di komunitas saya melihat anak-anak muda mulai lemes saudara. Mereka mulai nyaman, mereka di rumah ibadah tetapi ya gak ikut nyanyi saudara, hanya nonton, bukan ibadah, jadinya nonton saudara. Ya, di depannya lagi ada doa pengerja, nonton saudara, mungkin di belakangnya ada Netflix gitu lagi nonton drama Korea misalnya saudara. Gak ada yang tahu sekarang, nobody knows. Tapi saudara perhatikan, itu dilakukan minggu demi minggu. Kalau itu dilakukan bulan demi bulan, apa yang terjadi? Otot rohani kita makin kendor, saudara. Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Saudara, pada zaman dulu, kata melatih tubuh mengandung makna begini. Zaman dulu saudara petinju, kalau lagi latihan, untuk menguatkan ototnya dan mempersiapkan diri, hantaman, pukulan tinju daripada lawannya saudara, dia tangannya ditutupin kulit binatang saudara, ya kan, supaya nggak luka. Lalu itu ditonjokkan kepada tubuh sang petinju berkali-kali sampai biru, sampai lebam saudara. Dia berusaha untuk membangun pertahanan tubuhnya dengan cara apa? Ya, sparring partnernya mungkin tinju gitu saudara ya, biru-biru saudara. Tapi itu menguatkan ototnya. Nah, gambaran seperti itu yang dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan aku melatih tubuhku. Saya sih gak yakin Paulus pukulin dirinya sampai biru, enggak. Ini kan gambaran saudara, analoginya gitu kan. Kalau petinju latihan seperti itu, bagaimana dengan kita yang secara rohani? Ya, aku menguasai hidupku seluruhnya. Kata menguasai maksudnya begini, aku tidak mengizinkan kedagingan, keinginan tubuh yang bertentangan dengan firman saudara, ya, untuk menguasai tubuhku. Saudara, mungkin kita berpikir, puasa ngapain? Ya kan, ya paling cuma itu kayak diet. Enggak saudara, puasa juga salah satu bentuk untuk kita latihan rohani. Latihan menahan keinginan-keinginan kita saudara. Keinginan untuk makan ditahan. Lalu ngapain? Waktu untuk makan kita ganti dengan berdoa, baca firman, memuji, menyembah Tuhan. Itu latihan rohani saudara. Berpuasa membuat kita peka terhadap suara Tuhan. Berpuasa membuat kita peka terhadap kehendak Tuhan. Hal-hal yang sebelumnya kita gak sensitif, ketika puasa itu kita menjadi sensitif saudara. Saya taruh satu gambar saudara, petinju namanya Manny Pacquiao saudara. Mungkin kalau yang suka olahraga tinju mungkin saudara kenal dengan nama ini, Manny Pacquiao. Saya tulis dia lahir tahun 1978, berarti ya saudara 40 tahun lebih. Dia udah lumayan tua, ukuran 40 tahun untuk petinju udah lumayan tua. Tetapi saudara, 2 tahun lalu saya nonton sebelum pandemi, dia melawan namanya Keith Thurman saudara ya. Gambarnya saya taruh di PowerPoint yang paling bawah itu, Manny Pacquiao melawan Keith Thurman. Yang
menakjubkan bagi saya, yang mengejutkan adalah ternyata Keith Thurman usianya 10 tahun kira-kira di bawah Manny Pacquiao, saudara. Saudara tahu tinju kan, beberapa ronde gitu saudara ya, itu wah, itu tenaga saudara, endurance. Kalau kita nggak kuat, itu ronde keberapa udah capek. Kalau saya jadi Keith Thurman, saya berpikir, wah ini lawan saya 10 tahun lebih tua. Udah kita main defense mungkin, biarin dia capek. Ya kan, kita tahan sampai ronde terakhir, sampai dia capek ngos-ngosan baru kita hantam. Saya pikir Keith Thurman akan menang, saudara. Ya karena 10 tahun lebih muda, punya advantage, punya keunggulan dari sisi ketahanan tubuh, saudara, masih muda, ya kan, semangat, tenaga masih kuat. Saya begitu kaget ketika membaca hasilnya. Ya, saya nggak nonton sampai habis, saudara. Saya membaca beritanya bahwa Manny Pacquiao menang melawan Keith Thurman dengan angka yang selisihnya lumayan tipis. Nah, saya berpikir Manny Pacquiao tidak akan mungkin menang lawan anak muda yang 10 tahun usianya di bawah dia kalau dia nggak konsisten latihan dan menguasai tubuh setiap hari. Bayangkan kalau Manny Pacquiao berkata, ini anak muda nggak punya pengalaman, aku punya banyak gelar. Karena Manny Pacquiao menang banyak gelar, saudara. Ya nanti tunggulah beberapa waktu, mungkin sebulan 2 bulan sebelum tanding baru aku latihan. Mungkin dia bisa kalah sama Keith Thurman. Tapi ada pertandingan apa tidak ada pertandingan, Manny Pacquiao mempersiapkan diri. Setiap hari, setiap minggu dia latihan, saudara. Dia latihan terus, kardio, latih otot. Ada coachnya, dia ngikutin saran coachnya, saudara. Itu buat saya menakjubkan. Buat saya tuh wow. Ketika dia menang 2019, dia menjadi pemegang gelar, saya lupa nama gelarnya apa, pemegang gelar dengan usia tertua Manny Pacquiao. Di usia kalau nggak salah 40 tahun saat 2 tahun yang lalu, saudara. Wow. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Ini bukan soal usia. Karena Tuhan panggil kita masuk dalam ladang pelayanan, seberapapun usia saudara, baik yang muda maupun yang tua. Dan Tuhan, puji Tuhan ya saudara, kita diminta melatih lebih kepada rohani kita. Mempersiapkan saudara, bukan hanya fisik tapi rohani juga. Nah, ini kita sudah setahun, saudara, ibadah online. Apa yang saudara siapkan? Apa yang saudara latih untuk beribadah? Apa yang saudara siapkan dari dirimu? Apakah saudara latihan? Atau selama setahun kita gak pernah latihan, sehingga otot rohani kita kendor. Tubuh kita jadi kayak males, saudara. Dulu ketika nyembah semangat, sekarang ngangkat tangan aja kita gak mau. Dulu ketika ada panggilan doa, kita bisa datang. Doa 1 jam, doa 2 jam, masuk menara doa. Tapi sekarang kita 10 menit kayaknya udah lama banget. Dulu sebelum pandemi, zaman praise and worship, saudara, masih onsite 45 menit, 50 menit gak kerasa. Tapi sekarang karena online 20 menit sudah kerasa lama. Kita jadi berbeda kebiasaannya. Kenapa? Karena gak latihan. Jadi pertanyaan saya yang perlu kita renungkan, apakah kita masih melatih tubuh rohani kita hari ini? Apakah saudara masih melatih tubuh rohani saudara? Apakah saudara masih melatih tubuh rohanimu dengan benar? Dalam PowerPoint saya ada gambarnya, saudara. Ada orang yang begini. Otot kanannya besar, otot kirinya kecil, ada di gambar. Ya kan? Otot kanannya besar, kenapa? Karena dia melatih otot kanannya terus, yang kiri gak pernah dilatih. Saudara, kita latihan otot kanan kita terus. Di depan ada musuh. Iblis tahu kita latih otot kanan kita terus. Iblis serang bagian kiri kita. Kenapa? Karena gak ada otot lemah, saudara. Makanya Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya bukan sebagian, seluruhnya. Aku berusaha untuk menguasai seluruhnya. Kenapa? Karena aku perlu untuk mempersiapkan melawan senjata-senjata iblis. Aku perlu mempersiapkan seluruh tubuhku, saudara. Karena itu jangan anggap remeh ketika kita ada doa. Oke, sekarang lewat Zoom, lewat online, tapi itu kita perlu melatih tubuh kita, saudara. Ya. Mungkin sekarang saudara, pertemuan sekarang semuanya lewat Zoom, lewat online, dan kita berkata, aduh Pak, saya susah merasakan hadirat Tuhan, saya capek, beda perasaannya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan izinkan hal ini terjadi kan, gak cuma kita, satu dunia mengalami ini, saudara. Ya.
Dan di sini kita belajar bagaimana meningkatkan kerohanian kita di tengah situasi seperti ini. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 saya bacakan. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, saya terkejut dengan bagian terakhir daripada ayat yang ke-7. Paulus berkata begini, latihlah dirimu beribadah. Saya berpikir, beribadah gak perlu latihan. Ya dong saudara, kita dari kecil udah terbiasa kan beribadah di sekolah minggu, masuk ke remaja, ke youth, ibadah umum. Seperti udah bagian daripada gaya hidup. Hari Minggu kita ke gereja, ke GMCC saudara. Ya kan, abis gereja sebelum pandemi pasti makan dulu. Ya kan, mungkin makan bakmi, makan apa saudara. Ya kan, sama keluarga abisin waktu. Udah terbiasa. Tapi saya baru sadar, ternyata ibadah butuh dilatih. Katakan bersama-sama saya, latihlah diri saya beribadah. Katakan lagi, latihlah diri saya beribadah. Kenapa perlu dilatih? Karena pada zaman sekarang, saudara, untuk beribadah itu butuh sebuah niat yang besar. Saya kadang-kadang kalau lagi ibadah online, saudara, saya merasa banyak gangguan. Beda jujur saudara, ibadah onsite dengan ibadah online. Ya kan? Saya khotbah depan kamera sama depan saudara langsung juga pasti beda. Tapi saya perlu melatih diri saya berbicara depan kamera agar bisa menyampaikan khotbah kepada Bapak Ibu. Ya sekalipun mungkin masih ada kelemahan sana sini, masih ada kekurangan, tetapi kita berlatih. Saudara, ini sesuatu yang belum pernah dilalui oleh gereja manapun. Kita semua masuk ke dalam online. Sudah setahun kita online, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang tanda kutip gugur di tengah online ini. Mereka udah males. Beberapa WA saya bilang begini, Dio, nanti saya aktif lagi begitu gereja sudah mulai onsite. Nanti kalau semua udah kembali normal, kita semua udah divaksin, aku pasti kembali aktif. Sekarang online aku nggak suka, aku nggak terbiasa. Lalu dia hilang, saudara, hilang dari peredaran. Saya nggak tahu dia ngapain, saya nggak tahu dia bagaimana kabarnya, saudara. Nah, saya nggak mau itu terjadi sama saudara. Kalau itu saudara hari ini bilang, Pak, itu saya hari-hari ini mulai capek, hari ini saya mulai kayak udah males, udah nyaman, udah nggak enak. Saudara, Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Paulus berkata begini, latihan badani terbatas gunanya, ya kan? Tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, saya boleh tambahin sedikit komentari dari saya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi apa yang terbatas itu bermanfaat untuk saudara bertahan di dalam pelayanan. Coba, kalau kita gak pernah latihan fisik saudara, tiba-tiba Tuhan panggil saudara ke ladang pelayanan, ke daerah lain, KKR saudara, pelayanan dari pagi sampai sore, apakah kita kuat? Saudara, kita gak pernah latihan kardio, saudara, kita gak pernah latihan fisik, tiba-tiba tuayan banyak, saudara perlu pelayanan dalam waktu yang cukup intens, saudara. Kalau kita gak pernah latihan, saudara, kita pasti ngos-ngosan, kita capek, saudara. Jadi kadang-kadang saya berpikir ayat tuayan banyak, pekerja sedikit. Saya bilang, Tuhan jangan sampai pekerja yang udah sedikit ini ngos-ngosan semua. Jangan sampai pekerja yang udah sedikit ini kecapean. Kenapa? Karena gak pernah berlatih. Saudara, menjadi petani, menuai di ladang itu capek saudara. Ya, zaman dulu mungkin belum ada mesin. Ya, zaman sekarang udah ada mesin, mungkin semua di otomatik gitu. Cuman dulu kita menuai pakai tangan, mengambil berkas-berkas gandum pakai tangan saudara. Ya, kalau kita nggak melatih fisik, tuayan banyak, tapi kalau nggak ada yang ngambil, kita kecapean, busuk di tengah ladang saudara. Nah, hari ini firman-Nya cukup sederhana kepada Bapak Ibu dan saya. Ayo bangun. Jangan kita mau di comfort zone. Jangan kita nyantai. Ini era Pentakosta ketiga, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Tuhan memanggil Bapak Ibu dan saya untuk menjadi penuai di ladang gandumnya Tuhan. Jangan sampai kita bilang, Tuhan, saya kecapean, saya udah ngos-ngosan,
Saya nggak bilang yang tua loh ya, kadang-kadang yang muda sekarang juga udah capek saudara, karena nggak olahraga. Ayo kita latihan saudara. Maksudnya apa sih? Latihan beribadah itu bagaimana? Nah saudara, ada sebuah buku dari Richard Foster ya, dengan judul Celebration of Discipline. Ini buku udah lama, tetapi saudara kalau bisa dapat, saudara cari buku ini, bagus sekali. Di situ Foster berkata ada banyak latihan spiritual discipline yang bisa dilatih oleh seseorang. 3 yang pertama itu latihan inner discipline, latihan dari dalam. Merenungkan firman, berdoa dan berpuasa, belajar firman. Saudara, merenungkan firman itu gak sembarangan, butuh dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Bisa gak kita konsisten? Renungkan 1-2 ayat selama beberapa hari. Terus kita renungkan pagi, siang, malam. Taruh alarm reminder di handphone, kita renungkan ayat itu terus sampai Tuhan berbicara. Itu butuh dilatih. Berdoa dan berpuasa apalagi saudara. Kita mungkin gak terbiasa berpuasa. Ketika ada tugas, ada perintah, ada panggilan untuk kita berpuasa, kita mungkin enggan. Kenapa? Karena gak dilatih. Perlu dilatih Bapak Ibu, ya kan? Belajar firman. Kita mungkin sering baca firman. Bagaimana dengan belajar firman, menggali kebenaran firman, ya kan? Kita perlu saudara, itu melatih otot rohani kita. Lalu saudara, yang 3 selanjutnya, kesederhanaan, ketaatan, melayani orang. Itu adalah latihan eksternal, latihan kita kepada orang lain. Kesederhanaan itu apa? Gak munafik. Jadi orang yang sederhana dan simple. Ya katakan ya, tidak katakan tidak pakai topeng. Sederhana, jadi orang simple. Di depan orang sama, gak ada orang, ya diri kita begini. Itu butuh latihan Bapak Ibu. Ketaatan, kehambaan. Yesus berkata, siapa yang mau jadi pemimpin tertinggi harus jadi hamba, melayani orang. Dan saudara, itu dilatih gak bisa sendirian di rumah. Itu dilatih di komunitas, di kul, di gereja, dalam pelayanan, di bisnis dan perusahaan saudara. Latihlah dirimu untuk taat kepada orang sebagaimana engkau taat kepada Kristus. Saudara, melayani orang. Saudara, ini latihan-latihan yang Tuhan berikan di dalam gereja untuk apa? Melatih otot rohani kita. Kalau enggak kita lupa bahwa kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Jangan sampai kita punya pemahaman yang beda. Kita udah lupa, kita bukan hamba. Kita merasa diri kita bos. Padahal Tuhan berkata, hai, bukan bosku yang baik, hamba-hambaku yang baik dan setia. 3 latihan yang terakhir saudara, latihan secara korporat. Dalam kul, di gereja, mengaku dosa, latihan penyembahan, mengucap syukur. Bapak Ibu, penyembahan butuh latihan. Mengucap syukur juga butuh latihan. Ketika kita lakukan ini semua masing-masing saudara, satu persatu kita lakukan, sesungguhnya kita sedang melatih tubuh kita. Itu yang Paulus katakan, aku melatih tubuhku, menguasai tubuhku seluruhnya, supaya setelah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Paulus bilang, aku gak mau ditolak oleh Tuhan. Percuma aku pelayanan, kesana kemari, capek, tapi aku sendiri ditolak. Nah saudara, itu menjadi warning untuk setiap kita. Kalau kita gak mau ditolak oleh Tuhan, yuk kita latih tubuh kita. Kita kuasai tubuh kita seluruhnya. Amin. Kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Urapi firman ini, urapi setiap kami yang mendengar, agar firman ini tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup setiap kami. Ajar kami Bapa. Kami mau melatih tubuh fisik kami, tubuh rohani kami, agar kami siap diutus Tuhan kemanapun Kau ingin mengutus kami. Kami siap menuai jiwa di penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat
berkat dari Allah Bapa, sukacita, pengharapan dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami. Tuhan berikan pengharapan yang lebih, sehingga semangat yang patah Kau gantikan. Ada pemulihan, ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin.